Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, ayo, ayo. Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga Kau berkati dari awal hingga akhir ibadah kami ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang selalu ada bagi kami yang menuntun kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Sebab itu, mari kita angkat satu pujian ibadah topan dunia. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, Ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia. Tuhan berlindung yang teguh di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, Ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia. Tuhan berlindung yang teguh. Ya Yesus, Ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia. tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama kita. Sekarang mari kita angkat satu pujian, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia selalu kiranya dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, Tuhan Allah di tengah kita. Ayo. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia selalu kiranya dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, Masih ada semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kita
kita sekarang mau menari buat Tuhan. Mari kita angkat pujian Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Jangan lupa pakai gerakan ya. Bila Roh Allah ada di dalamku. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian Ku Milikmu.
kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kiranya Engkau berikan kami telinga yang dengar-dengaran agar firman yang diberitakan oleh kakak-kakak bisa berguna bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, apa kabar? Pasti luar biasa. Hari ini kita mau siap-siap sekarang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya ambil sikap yang manis, ambil sikap yang baik, karena kita mau menghormati firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah pergi keluar rumah? Mungkin ke taman, ke gunung, ke sungai, pokoknya ke tempat yang indah-indah gitu alamnya. Siapa? Wow, kakak juga pernah loh. Terus kita bisa mendengarkan burung, bisa melihat burung juga. Terus kita bisa melihat banyak pohon, kita bisa melihat rumput-rumput, sungai-sungai. Kita bisa melihat langit yang cerah. Wow, indah sekali pasti ya. Di Alkitab juga ada seorang perempuan yang suka dengan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Ia suka melihat dan juga menikmati alam yang indah. Wow, seperti apa ya ceritanya? Dan siapa ya perempuan itu? Yuk kita lihat ceritanya di Kisah Para Rasul 16 ayat 9 sampai 15. Kita dengar yuk. Halo, ini adalah Lydia. Lydia adalah seorang perempuan yang cantik. Ia juga amat kaya dan tinggal di rumah yang bagus. Lydia adalah seseorang yang percaya sama Tuhan Yesus. Ia tidak seperti orang-orang lain yang menyembah berhala. Ia percaya pada Allah. Nah, pada saat itu tidak ada gereja, tidak ada tempat untuk berkumpul dan menyembah Allah. Lalu Lydia berpikir, Allah menjadikan alam yang indah dan luas. Kalau tidak ada rumah yang bisa dijadikan tempat menyembah, kita bisa menyembah Allah di luar rumah. Dan di alam yang indah ini, kita bisa berbakti pada Tuhan. Lalu, Lydia mengajak perempuan-perempuan lainnya untuk pergi ke alam, kata Lydia. Ayo, kita pergi ke sungai yang bagus itu dan duduk di rumput hijau yang empuk itu di tepi sungai. Di sana kita bisa berbakti, bisa menyembah Allah bersama-sama. Dan akhirnya Lydia dan teman-teman perempuannya pergi ke tepi sungai. Dan mereka memuji dan menyembah Tuhan. Nah, tadi kita udah lihat ya ceritanya tentang Lydia. Akhirnya Lydia dan teman-temannya pergi ke tepi sungai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan melihat kesungguhan Lydia dan juga teman-temannya. Akhirnya Tuhan mengirim seorang pengkhotbah untuk datang ke mereka, supaya mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira siapa ya pengkhotbahnya? Dan gimana ya lanjutan ceritanya? Yuk kita dengar lagi. Malam harinya, Paulus mendapatkan penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, Paulus dan teman-temannya berangkat ke Makedonia. Ia tahu bahwa Tuhan memanggil mereka untuk ke Makedonia. Dan mereka berjalan melewati Troas, berlayar melewati Troas, ke Samotrake, dan ke Neapolis. Dan mereka berjalan sedikit ke kota Filipi. Itu adalah salah satu kota bagian di Makedonia.
Dan ketika mereka menyusuri tepi sungai, mereka melihat ada beberapa perempuan sedang memuji dan menyembah Tuhan. Perempuan-perempuan itu sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan salah satu perempuan itu adalah Lydia. Lydia adalah seorang penjual kain ungu di kota Tiatira. Dan Lydia adalah seseorang yang beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan ketika Paulus menceritakan firman Tuhan, Lydia membuka hatinya lebar-lebar dan mendengarkan perkataan Paulus tentang Tuhan Yesus. Dan kemudian Lydia dibaptis dengan semua orang di rumahnya. Dan ia membuka hatinya dan memberikan hatinya pada Tuhan Yesus. Ia mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Wow, teman-teman, udah lihat ya cerita tentang Lydia dan juga teman-teman perempuannya. Juga tentang Paulus yang kemudian datang untuk menjamah, untuk menceritakan firman Tuhan ke semua penduduk di Filipi. Nah, teman-teman, Lydia mendengarkan dengan sungguh-sungguh perkataan Paulus tentang Tuhan Yesus. Dia membuka hatinya lebar-lebar dan dia mau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Dia mau memberikan hatinya untuk mengasihi Tuhan Yesus. Kita juga mau belajar dari Lydia. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita sekolah minggu, kita mau membuka hati kita lebar-lebar. Kita mau bilang, Tuhan Yesus, ayo masuk ke hati saya dan jamah saya. Saya mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus. Saya mau menjadi anak-anak yang baik. Kita mau belajar dari Lydia pada pagi hari ini untuk membiarkan Tuhan masuk dan diam di dalam hati kita. Supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang berhasil di dalam kehidupannya. Yuk, kita hari ini belajar untuk membuka hati kita lebar-lebar dan biarkan Tuhan masuk ke dalam hati kita. Sekarang kita mau ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya gampang banget. Ayat hafalannya ada di Mazmur pasal 119. Ayat 151. Mazmur pasal 119 ayat 151. Engkau dekat ya Tuhan. Engkau dekat ya Tuhan. Jangan lupa dihafalkan ya. Terus dikirim ke grup supaya guru-guru sekolah minggunya bisa lihat. Sekarang kita mau berdoa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo, semuanya ambil sikap yang baik, ambil sikap yang manis, semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik. Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarilah kami untuk menjadi seperti Lydia yang membuka hati kami lebar-lebar sehingga Engkau masuk dan tinggal di dalam kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan bisa menjadi anak-anak terang yang bisa berdampak untuk sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah, sampai ketemu minggu depan ya.